Bab 20. Hukum iman. Petrus memiliki ukuran iman Allah yang supernatural ini. Ia menyembuhkan orang lumpuh di pintu gerbang bait Allah. Kisah Para Rasul 3 ayat 6-8. Orang-orang disembuhkan oleh bayangannya yang menyentuh mereka. Kisah Para Rasul 5 ayat 15. Ia bahkan membangkitkan Dorcas dari kematian. Kisah Para Rasul 9 ayat 39-40. Ini adalah berbagai jenis hal yang dihasilkan iman Petrus. Perhatikan kepada siapa ia menunjukkan suratnya yang kedua. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. 2 Petrus 1 ayat 1. Petrus tidak mendapatkan imannya melalui usahanya, tetapi menerimanya ketika ia telah lahir baru, karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Bersama Petrus, Anda memperoleh iman ini ketika Anda lahir baru. Itu adalah ukuran iman, Roma 12 ayat 3. Jika Anda tidak mempercayainya, lebih baik Anda robek saja kitab 2 Petrus. Mengapa? Karena ia menuliskannya kepada mereka yang memiliki iman ini. Anda tidak memiliki masalah iman, Anda telah memiliki iman dalam anak Allah. Namun untuk Anda melihat hasil yang supernatural seperti Petrus, Anda harus belajar bagaimana menggunakannya. Menemukan cara untuk menggunakannya. Saya dibaptis dalam Roh Kudus selama perjumpaan ajaib dengan Tuhan pada 23 Maret 1968. Dengan segera saya mengalami kebangkitan di dalam dan mulai begitu saja mengerti segala sesuatu. Gairah dan motivasi baru bangkit dari dalam dan saya mulai melihat berapa orang disembuhkan, dalam kurung kanker, penyakit, ketulian. Meskipun saya masih hanya melihat persentase yang kecil dari banyaknya jumlah orang yang saya doakan disembuhkan, tapi itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Iman saya mulai bekerja dan saya mulai menyadari bahwa itu adalah kekuatan yang sangat berkuasa. Tapi saya belum tahu bahwa saya memiliki ukuran iman anak Allah. Jadi saya mencari Tuhan dan meminta lebih banyak iman kepadanya dan minta lebih banyak dan lebih banyak lagi. Dalam proses itu saya menjadi frustasi. Kemudian Allah menyingkapkan kepada saya kebenaran yang sedang saya bagikan dengan Anda ini. Itu membuat perbedaan yang sangat besar dalam hidup saya. Daripada meminta Tuhan untuk memberi saya lebih banyak iman, saya mulai memuji dan bersyukur kepadanya atas apa yang telah Ia berikan. Saya mulai menyelidiki firman Allah bukan untuk mendapatkan iman, tapi untuk mengerti lebih baik tentang apa yang telah saya miliki dan bagaimana cara iman bekerja. Melalui pembelajaran iman dalam firman, saya mulai mengerti hukum-hukum yang memerintah iman dan bagaimana bekerja sama dengan mereka. Iman bagi keselamatan datang dari mendengar firman Allah, Roma 10 ayat 17. Kemudian setelah Anda lahir baru, Anda memiliki iman Allah yang supernatural di dalam Anda, Roma 12 ayat 3, Galatia 2 ayat 16-20. Karena itu, ketika Anda belajar firman dan mendengar firman Allah dikhotbahkan sebagai orang Kristen, iman itu telah ada. Anda baru saja mengetahui apa yang telah diberikan kepada Anda dan bagaimana cara menggunakannya. Itulah sebabnya Anda terdorong ketika Anda membaca 2 Petrus 1 ayat 1. Anda dapat dengan jujur berkata, "Saya memiliki iman yang sama seperti Petrus." Ia memiliki ukuran iman, saya memiliki ukuran iman. Paulus memiliki iman anak Allah dan saya juga. Apapun yang Petrus lakukan, saya dapat melakukannya. Apapun yang Paulus lakukan, saya juga bisa. Apapun yang Yesus lakukan, saya juga bisa. Kemuliaan bagi Allah. Iman mengikuti aturan Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu. Dalam kurung, iman sudah pasti salah satu dari ini.
Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. 2 Petrus 1 ayat 2-4. Sebelum keselamatan, mendengar firman Allah membawa iman kepada Anda. Jika Anda mau menerimanya, Anda dapat lahir baru menggunakan iman yang datang kepada Anda melalui firman. Kemudian, setelah Anda lahir baru, Anda telah memiliki iman di dalam diri Anda. Itu adalah buah roh. Tapi membaca dan mengerti firman memberi Anda pengetahuan tentang apa yang telah Anda miliki. Firman mengajar Anda bagaimana cara kerja iman, sehingga Anda dapat bekerja sama dan menerima manifestasi dari manfaat keselamatan Anda dengan lebih sempurna. Anda memang memiliki iman supernatural dari anak Allah, tapi karena itu adalah imannya, itu harus mengikuti aturannya. Anda tidak bisa menggunakan iman Allah hanya untuk kepentingan Anda sendiri. Itu bukan milik Anda, itu adalah miliknya. Dalam hal ini Anda sedang meminjamnya. Satu-satunya jalan iman supernatural ini akan menghasilkan adalah jika Anda menggunakannya dengan cara yang Allah kehendaki. Secara teknis itu bukanlah iman Anda. Beberapa orang berkata, saya adalah anggota iman baptis, dan yang lainnya berkata, saya adalah anggota episkopal, metodis, atau iman presbyterian, seolah-olah ada iman Kristen yang berbeda. Namun Efesus 4 ayat 5 menyingkapkan bahwa hanya ada satu Tuhan dan satu iman, iman Allah. Anda tidak bisa memilih untuk percaya cara-cara lama apapun, karena jika Anda salah percaya, itu tidak akan bekerja. Anda harus menggunakan iman itu seperti yang Allah kehendaki, karena itu adalah iman supernaturalnya, bukan iman manusia Anda. Firman Allah berbicara tentang hukum iman. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan hukum iman. Roma 3 ayat 27, King James Version. Meskipun ini bukanlah inti dari Roma 3, itu tetap merupakan pernyataan yang benar. Iman Allah di dalam Anda bekerja menurut hukum iman, konstan dan universal. Iman bekerja menurut hukum Allah yang dibuat untuk mengatur penggunaannya. Kata hukum dalam hal ini berarti konstan, tanpa fluktuasi atau variasi, dan universal. Itu artinya iman bekerja bagi semua orang, di mana saja, dengan cara yang sama seperti hukum gravitasi. Gravitasi itu konstan, tanpa fluktuasi atau variasi, dan universal. Berlaku bagi semua orang di bumi. Itulah sebabnya kita menyebutnya hukum. Contohnya, saya ada di Colorado menggunakan hukum gravitasi untuk duduk di sebuah kursi. Jika karena suatu hal Anda tidak dapat melakukan hal yang sama di China, gravitasi akan menjadi fenomena dan bukan sebuah hukum. Agar sesuatu dapat diklasifikasikan sebagai suatu hukum, itu harus berlaku dengan cara yang sama terhadap semua orang di mana-mana. Kebanyakan orang tidak melihat iman sebagai sesuatu yang diatur oleh hukum. Mereka mengira Allah dapat melakukan apapun yang Ia inginkan jika mereka meminta kepadanya dan percaya. Mereka tidak mengerti bahwa ada pembatasan tertentu yang telah ditaruh Tuhan atas dirinya sendiri. Karena itu, iman Allah selalu menuruti hukum-hukum ini. Sekali lagi, kebenaran ini dibuktikan dalam alam jasmani oleh hukum gravitasi. Apa yang terjadi jika seorang melompat dari Empire State Building? Apakah Allah ingin melihat mereka mati? Apakah Tuhan sedang menghukum mereka? Tidak. Tapi Ia tidak akan mencabut hukum gravitasi untuk menyelamatkan hidup mereka. Allah tidak ingin orang-orang terluka dan terbunuh oleh gravitasi. Tapi itulah yang pasti akan terjadi jika mereka melanggar hukum ini. Memang demikianlah adanya.
Iman diatur oleh hukum. Allah melakukan itu untuk keuntungan Anda. Ia tidak ingin Anda mati karena penyakit, gagal secara keuangan, atau menderita masalah mental dan emosional. Namun jika Anda tidak belajar bagaimana cara kerja iman dan mulai bekerja sama hukum-hukum yang sama ini, yang dimaksudkan untuk memberkati Anda, ketika dilanggar, itu akan membunuh Anda. Itu adalah kebenaran yang mengagumkan. Allah tidak bisa, karena Ia tidak akan melanggar hukum-hukumnya sendiri. Itu melawan kebenaran dan kodrat kudusnya. Ketika Allah mengatakan sesuatu, memang demikianlah adanya. Ia tidak mengubah sesuatu yang Ia tetapkan hanya karena tingkah, kebutuhan, atau ketidaktahuan kita. Orang-orang yang Allah kasihi dengan segenap hatinya mati bukan karena kehendaknya, tapi karena mereka melanggar hukum-hukum imannya. Bab 21. Iman berbicara. Salah satu hukum iman adalah Anda akan memperoleh apa yang Anda katakan. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amsal 18 ayat 20-21. Hidup dan mati ada dalam lidah Anda, itu adalah hukum iman. Allah menciptakan dunia oleh iman dengan berfirman, Kejadian 1. Segala sesuatu yang jasmani, fisik, yang dapat kita lihat, kecap, dengar, cium, dan rasakan diciptakan oleh firman. Firman Allah yang penuh imanlah yang membentuk alam semesta ini dan terus menjalankannya. Ibrani 1 ayat 3, Ibrani 11 ayat 3. Jika ia melanggar firman-Nya sendiri, hukum yang ia ciptakan, seluruh alam semesta akan hancur dengan sendirinya. Mengapa? Karena ciptaan itu dijalankan bersama-sama dengan kuasa firman Allah yang hidup. Ciptaan Allah diatur oleh hukum-hukum. Salah satu hukum Allah adalah kita akan memperoleh apa yang kita katakan. Ada kuasa dalam firman, kita memperkatakan firman. Kemampuan untuk berbicara mencerminkan gambar Allah dalam kita. Ini adalah salah satu ciri-ciri yang penting yang membedakan manusia dari tumbuh-tumbuhan dan binatang. Kita mengucapkan kata-kata. Dalam hal ini, itu seperti Allah karena kata-kata memiliki kemampuan untuk menciptakan. Belajar memperkatakan kehidupan. Yesus meneguhkan hukum ini. Matius 21 ayat 18-22, Markus 11 ayat 12-14, dan 20-24. Ia berbicara kepada pohon ara dan memerintahkan pohon itu untuk mati. Keesokan harinya murid-muridnya mendapati bahwa dalam semalam pohon itu telah mati. Menanggapi keheranan mereka, Yesus berkata, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Markus 11 ayat 22-23. Iman dilepaskan oleh perkataan, itu adalah salah satu hukum yang mengatur iman. Hidup dan mati, bukan hanya hidup, ada dalam kuasa lidah Anda. Jika Anda telah lahir baru, Anda memiliki iman anak Allah. Karena kebanyakan orang Kristen tidak mengetahui ini, mereka tidak menggunakannya. Beberapa orang memang percaya, tapi mungkin masih tidak melihatnya bekerja dengan benar karena mereka tidak mengerti dan bekerja sama dengan hukum-hukum yang mengatur iman. Jika dokter Anda mengatakan bahwa Anda akan segera mati, kata-kata Anda akan mempengaruhi apa yang Anda terima. Jika Anda tahu bahwa Allah telah menyembuhkan Anda dan Anda berusaha untuk percaya, kata-kata Anda akan menentukan apa yang Anda alami. Anda akan mendapatkan kehidupan dan kematian menurut apa yang Anda katakan. Jika seorang bertanya apa kabar Anda akan melepaskan kematian dengan menjawab, saya akan mati, dokter berkata hidup saya tinggal beberapa minggu saja. Jika Anda mulai merencanakan pemakaman Anda dan menyerah kepada kesedihan, Anda sedang memberi kuasa kepada kematian.
Meskipun Anda memiliki iman anak Allah di dalam diri Anda, itu tidak akan dilepaskan. Sebagai gantinya, yang ingin dilakukan setan akan dilepaskan melalui perkataan kematian itu. Kata-kata Anda sangat berkuasa. Hati dan mulut bersama-sama. Anda mungkin telah mendengar sebuah versi ekstrim dari kebenaran ini melalui gerakan iman atau pengakuan. Berapa orang bahkan telah menyebut ini, katakan dan klaimlah, atau sebut dan ambillah. Kebenaran ini Anda akan memperoleh apa yang Anda katakan telah disalahgunakan dengan banyak cara. Jika seorang berkata, itu menggelikanku sampai mati, maka polisi pengakuan akan segera melompat dan menghukum mereka. Namun Roma 10 ayat 10 menjelaskan masalah ini. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Hanya ketika hati dan mulut bekerja sama dalam imanlah pengakuan itu menjadi kenyataan. Alasan mengapa orang-orang tidak langsung jatuh mati ketika mereka menggunakan ekspresi seperti "oh itu menggelikanku sampai mati" adalah karena mereka tidak sungguh-sungguh dalam hati mereka. Saya tidak sedang mengatakan adalah baik untuk terus menggunakan ekspresi seperti itu, tapi itu tidak terjadi karena kata-kata itu bukan apa yang benar-benar dipercayai hati. Terlepas dari bagaimana kebenaran ini telah disalahartikan dan disalahgunakan, itu tetaplah kebenaran. Banyak orang Kristen kehilangan apa yang telah Allah sediakan bagi mereka dalam roh karena mereka tidak menggunakan kata-kata mereka dengan benar. Anda harus belajar memperkatakan kehidupan daripada kematian. Berkata kepada gunung, tapi hanya memperkatakan iman Anda tidaklah cukup. Anda juga harus berkata langsung kepada gunung. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah. Markus 11 ayat 23. Kebanyakan orang Kristen terlalu sibuk berbicara kepada Allah tentang gunung mereka daripada berbicara kepada gunung mereka tentang Allah. Gunung adalah masalah Anda dan atau apapun yang ingin Anda lihat berubah. Katakan kepadanya. Jangan berkata, "Oh Tuhan, saya sakit, tolong singkirkan penyakit ini dari saya." Atau, "Bapa, tolong lenyapkan hutang ini." Itu adalah pelanggaran dari apa yang ayat ini katakan untuk Anda lakukan. Anda sedang berbicara kepada Allah tentang gunung Anda. Katakan kepada penyakit, katakan kepada tagihan Anda. Tunjukkan kepada depresi atau apapun masalahnya. Katakan bahwa Allah telah membebaskan Anda, kemudian perintahkan untuk meninggalkan Anda. Itulah sebabnya Anda harus mengerti otoritas yang telah Allah berikan kepada Anda dan bagaimana cara kerjanya. Saya tinggal bersama pasangan suami istri sementara melayani di Charlotte, Carolina Utara. Mereka menyaksikan video Nicky Oczynski, kisah mujizat, kesaksian tentang bagaimana pewahyuan kasih karunia dan iman menolong seorang gadis remaja yang berada di tepi kematiannya untuk menerima kesembuhan. Ini sangat menjamah istrinya. Dan ia memiliki seorang teman yang menderita penyakit yang sama, kelumpuhan dan kepekaan kimiawi. Jadi dengan segera ia mengundangnya ke rumah sehingga saya mendoakan dan melayani dia. Setelah temannya tiba, saya membagikan firman Allah dan menghancurkan pola pikir yang salah dari wanita ini selama setengah jam. Ketika ia siap untuk berdoa, saya memerintahkan semua rasa sakit keluar dari tubuhnya dan boom, itu langsung lenyap. Ia mulai memuji Allah. Tapi beberapa menit kemudian berkata, "Saya masih merasakan panas di sekitar pinggang bagian belakang. Mengapa itu tidak pergi bersama dengan semua rasa sakit lainnya?" Saya membagikan Markus 11 ayat 23 kepadanya dan menjawab, "Alkitab berkata bahwa kau harus berbicara kepada gunung itu. Kau berkata bahwa kau memiliki rasa sakit di seluruh tubuhmu, jadi saya berbicara kepada rasa sakit itu. Sekarang perhatikan ini, saya akan berbicara kepada rasa panas tersebut." Kemudian saya memerintahkan rasa panas itu untuk pergi dalam nama Yesus. Dengan segera itu pergi dan ia memuji Allah.
rasa panas di dalam nama Yesus. Saya mengajarkan kepadanya bagaimana berdiri di atas firman dan apa yang harus dilakukan jika gejala itu kembali. Lalu ketika ia mulai siap untuk pulang, 25 menit kemudian, ia berkata, rasa panas itu kembali. Saya berkata kepadanya, nah, saya baru saja mengajarkan Anda apa yang harus dilakukan. Sekarang saya ingin kau berdoa dan menghardiknya. Jadi ia berdoa, Bapa, saya bersyukur karena adalah kehendak-Mu untuk menyembuhkan saya dan Kau telah menyembuhkan saya. Oleh bilur-bilur-Mu saya telah sembuh. Sekarang saya klaim kesembuhan saya, berdiri di atasnya, dan saya bersyukur kepadamu dalam nama Yesus. Itu adalah doa yang cukup baik, yang berasal dari seorang wanita yang kurang dari 1 jam sebelumnya memiliki pikiran bahwa Allah mengizinkan atau memberinya penyakit ini untuk mempermuliakan dirinya. Namun saya tahu bahwa rasa panas itu belum pergi, jadi saya bertanya, apa yang kau rasakan? Ia menjawab, rasa panas itu masih di sana. Kau tahu kenapa? Oh tidak. Kau berbicara kepada Allah tentang gunungmu daripada berbicara kepada gunungmu tentang Allah. Kau tidak berbicara kepada gunung itu. Apa maksudmu? Tanyanya. Kau tidak berbicara kepada rasa panas itu. Maksudmu benar-benar menyebutkannya dan berbicara kepadanya? Ya, itulah yang seharusnya kau lakukan. Katakan kepada rasa panas itu. Banyak orang berpikir itu aneh. Tapi Yesus berkata kepada pohon ara itu, bahkan firman berkata bahwa ia menjawabnya. Markus 11 ayat 14 King James Version. Anda tidak bisa menjawab sesuatu kecuali itu telah berbicara kepada Anda terlebih dahulu. Itulah sebabnya ketika buku cek Anda berbicara kepada Anda dan berkata, firman Allah tidak bekerja, kau akan gagal. Aku dalam krisis lagi. Anda perlu menjawabnya dengan firman Allah pasti berhasil. Ia adalah El Shaddai, lebih dari cukup. Saya perintahkan kau buku cek di dalam nama Yesus untuk keluar dari krisis dan tetap di sana. Anda harus berkata langsung kepada gunung Anda. Kali ini ia berkata, rasa panas di dalam nama Yesus. Ia berhenti di sana dan berseru, wah sudah lenyap. Ia bahkan belum selesai mengucapkan doanya. Hanya dengan menunjuknya secara langsung dan menggunakan imannya dalam Yesus, boom, itu lenyap. Itulah sebuah contoh mengagumkan dari prinsip ini yang bekerja. Listrik. Perkataan sangat penting. Anda tidak bisa memperkatakan kematian, kekecewaan, kekalahan, dan depresi lalu mengharapkan untuk menerima berkat. Itu tidak akan terjadi. Mengapa? Salah satu hukum yang mengatur iman menyatakan bahwa Anda akan memperoleh apa yang Anda katakan. Anda tak hanya harus mempercayai firman Allah dalam hati Anda dan berbicara dalam kesepakatan dengannya dari mulut Anda juga harus berkata langsung kepada masalah Anda dan memerintahkannya untuk pergi. Bersyukur untuk apa yang telah ia lakukan dan kemudian memerintahkan tubuh Anda untuk berhenti sakit, perintahkan keuangan Anda untuk bangkit, perintahkan iblis untuk pergi dari masalah Anda dan lain-lain. Ambil otoritas Anda dan gunakan. Ini adalah beberapa hukum yang mengatur iman. Anda telah memiliki iman anak Allah. Anda hanya perlu belajar bagaimana menggunakannya. Setelah Anda mengerti bagaimana cara kerjanya dan mulai bekerja sama, Anda akan mulai melihat hasilnya. Allah menciptakan hukum-hukum alam yang mengatur listrik. Meskipun manusia tidak menemukan mereka dan mengetahui cara kerjanya sampai baru-baru ini, mereka telah ada di bumi sejak awal penciptaan. Orang-orang dapat saja telah menggunakan listrik 4000 tahun yang lalu, tapi mereka tidak mengetahui hukum-hukumnya. Sekarang setelah kita mengetahui hukum-hukum listrik, kita menggunakannya, bahkan kita selalu menggunakannya dan itu dapat diandalkan. Allah tidak menahan listrik dari manusia karena mereka jahat. Daud adalah orang yang sangat saleh, tapi ia tidak mengetahuinya. Demikian pula Musa, Gideon, dan Salomo.
ketidaktahuan mereka tentang listrik dan hukum-hukum yang mengatur penggunaannya lah yang menghalangi mereka menerima manfaatnya. Jika mereka telah mengetahuinya, mereka pasti telah menerimanya. Orang-orang menyakiti diri mereka sendiri dan mati hari ini bukan karena mereka orang-orang jahat, tapi karena mereka melanggar hukum iman. Allah tidak menentang mereka, hanya saja Ia telah menetapkan hukum-hukum berkenaan bagaimana cara kuasanya mengalir dan mereka tidak bekerja sama. Pelajari apa hukum-hukum itu dan terapkan mereka bagi keuntungan Anda. Sampai Anda melakukannya, Allah tidak akan mengubah semua ciptaan demi Anda. Ia tidak akan menghentikan hukum gravitasi untuk menyelamatkan hidup Anda dan membunuh jutaan orang lainnya hanya karena Anda melompat dari gedung tinggi. Bukan begitu cara kerjanya. Temukan hukum-hukum yang mengatur iman dan bekerja samalah dengan hukum itu. Lepaskan iman Anda. Saya hanya membahas beberapa hukum sejauh ini. Kebanyakan berhubungan dengan berkata-kata, tapi ada lebih banyak lagi. Ketika Anda mempelajari firman Allah, Anda akan melihat mereka. Anda akan belajar bahwa Yesus mendorong orang-orang untuk bertindak dalam iman mereka. Karena iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong, maka tindakan adalah cara yang sangat penting lainnya untuk melepaskan iman Anda. Yakobus 2 ayat 26. Juga ada mengampuni orang lain. Markus 11 ayat 25 dan 26 dan seterusnya. Firman Allah memberi Anda iman yang pertama kali Anda lahir baru. Kemudian setelah Anda diselamatkan, firman mengajar Anda bagaimana cara kerja iman. Jika Anda dapat percaya bahwa Anda memiliki iman yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati yang diam di dalam diri Anda, maka sisanya hanyalah belajar bagaimana bekerja sama dengan hukum-hukum yang mengatur cara kerja iman. Bab 22, menerima dengan agresif. Injil Markus mencatat sebuah contoh mengagumkan tentang hukum iman yang bekerja. Seorang wanita yang sakit pendarahan datang kepada Yesus mencari kesembuhan. Ia hanya menyentuh ujung jubahnya dan dengan segera disembuhkan. Tuhan merasakan ada tenaga yang keluar dari dirinya dan berpaling, bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Markus 5 ayat 30. Murid-muridnya heran. Ada begitu banyak orang mengelilingi dia dan mereka semua mendorong-dorong dia. Tapi ada sesuatu yang berbeda tentang jamahan wanita ini. Ia menyentuhnya dalam iman dan kuasa Allah langsung bekerja. Kebanyakan orang percaya bahwa seperti Allah, Yesus mengetahui segala sesuatu. Karena itu mereka menganggap ketika ia bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Sebenarnya ia hanya menanyakan pertanyaan yang tak perlu dijawab. Meskipun Yesus adalah anak Allah dalam rohnya, tapi ia sedang tinggal dalam tubuh fisik. Meskipun ia tidak berdosa dalam tubuh fisiknya, Lukas 2 ayat 52 menyingkapkan, dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Wanita ini berkata, Yesus tidak tahu segala sesuatu dalam pikiran manusianya. Saya percaya ia benar-benar tidak tahu ketika ia bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Itu adalah poin yang sangat penting. Jika Yesus tidak tahu siapa yang menyentuh jubahnya, maka bagaimana kuasa kesembuhan Allah ini mengalir keluar darinya untuk menyembuhkan wanita ini? Renungkanlah itu. Banyakkan orang berpikir Allah menilai kita ketika kita datang kepadanya dengan sebuah permintaan. Tergantung kepada berapa banyak kita berdoa, belajar firman, berpuasa, hidup kudus, atau banyak hal-hal lainnya, maka ia memberikan atau menolak permintaan kita. Tapi bukan itu yang terjadi di sini. Bagaimana wanita ini menerima kesembuhannya? Ia menaruh hukum-hukum imannya ke dalam tindakan, dan kuasa Allah secara otomatis mengalir. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Markus 5 ayat 28.
adalah hukum Allah di mana kita akan menerima apa yang kita katakan. Markus 11 ayat 23. Ia berkata dan ia menerima. Tindakan sungguh-sungguh. Hukum Allah juga berkata bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Yakobus 2 ayat 20. Wanita ini bertindak atas imannya. Ia tidak hanya berbicara tentang disembuhkan, ia bertindak atas iman itu bahkan dengan risiko pribadi yang besar. Di zaman itu, siapapun yang mengalami sakit pendarahan dianggap najis, dan setiap orang yang mereka sentuh juga menjadi najis. Karena itu, orang-orang dengan kenajisan ini harus menghindari kerumunan orang banyak, karena mereka akan mencemarkan setiap orang yang mereka sentuh. Ia bisa saja dirajam sampai mati oleh orang banyak ini jika mereka tahu rahasianya. Ini mungkin adalah alasan mengapa ia ragu untuk mengakui apa yang telah ia lakukan. Perhatikan juga bahwa ia menyentuh ujung jubah Yesus. Bagaimana Anda menyentuh ujung jubah ketika ada banyak orang yang mengelilingi orang yang memakainya? Satu-satunya penjelasan logis adalah wanita ini berjalan dengan tangan dan kakinya merangkak melewati orang banyak ini. Mengapa itu penting? Itu menjelaskan hukum iman lainnya, kesungguhan. Anda tidak dapat menerima hal-hal dari Allah hanya dengan mencari mereka dengan cara pasif. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Yeremia 29 ayat 13. Selama Anda dapat hidup tanpa kesembuhan Anda akan seperti itu. Tapi ketika Anda agresif seperti wanita ini, di mana Anda bersedia mengambil resiko bahkan mempertaruhkan hidup Anda untuk menerimanya, Anda akan mendapatkannya. Siapa yang gila? Wanita ini telah menderita penyakit tersebut 12 tahun lamanya, Markus 5 ayat 25, yang menghabiskan semua uangnya dengan mencoba berbagai jenis tabib di zaman itu, tapi hanya menjadi semakin memburuk, Markus 5 ayat 26. Tak seorang pun yang menyalahkan dia karena pergi kepada cara alamiah itu. Saya yakin orang-orang sangat bersimpati dan kasihan kepadanya. Tapi jika teman-temannya tahu apa yang ingin ia lakukan, mendekati Yesus di tengah orang banyak, saya yakin seseorang akan berkata bahwa ia sudah gila. Kita tidak merasa gila ketika kita mengizinkan dokter melakukan pencobaan-pencobaan terhadap kita. Kita mengizinkan mereka memperlakukan kita dengan cara yang akan membunuh orang sehat dan menghabiskan semua uang yang kita miliki. Tapi ketika kita dengan terbuka mempercayai Allah untuk kesembuhan kita malah disebut fanatik. Namun diperlukan jenis sikap agresif seperti ini untuk menerima secara efektif dari Allah. Wanita ini menaruh sejumlah hukum iman untuk bekerja dan kuasa kesembuhan Allah mengalir kepadanya secara otomatis. Itu bukan hanya berlaku untuk pribadi saja. Ingatlah dengan hukum listrik, ketika seseorang menekan stop kontak di tembok, tenaga listrik mengalir begitu saja. Mereka tidak harus menelpon perusahaan listrik dan meminta agar tenaga listriknya dikirim. Itu telah tersedia. Kita hanya harus mengambil otoritas yang diberikan kepada kita dan memerintahkan tenaga listrik itu mengalir. Demikian pula ketika seseorang menyentuh kabel listrik yang menyala, jika kaki mereka menyentuh lantai, aliran listrik itu mengalir begitu saja. Perusahaan listrik tidak akan berkata, biar saya beri mereka pelajaran, akan saya berikan mereka setrum yang kuat. Oh tidak, ada hukum-hukum yang mengatur bagaimana aliran listrik mengalir. Itu tidak hanya berlaku untuk satu orang saja. Itulah cara kerja Allah. Tuhan tidak menyembuhkan yang satu dan menolak yang lain. Ada hukum-hukum yang mengatur bagaimana kuasanya bekerja. Kita dapat melanggar hukum-hukum itu dan kehilangan berkat yang telah Ia berikan kepada kita. Atau kita dapat belajar hukum-hukumnya, bekerja sama dengan mereka, dan mengalami hidup berkelimpahan yang Ia sediakan. Itu terserah kita. Ketidaktahuan akan hukum Allah.
Orang-orang bisa saja telah menggunakan listrik ribuan tahun yang lalu, bukan karena Allah baru saja membuat listrik tersedia, karena ketidaktahuan manusialah, kurangnya pengetahuan spesifik yang membuat kita tinggal dalam kegelapan. Penggunaan kata ketidaktahuan yang saya pakai bukan dimaksudkan sebagai pernyataan yang menghina. Leonardo da Vinci adalah orang yang brilian. Ia menciptakan helikopter dan banyak hal-hal lainnya yang berabad-abad lebih awal dari zamannya. Tapi saat itu ia tidak tahu tentang listrik. Dengan cara yang sama, ada begitu banyak orang Kristen yang baik, tulus, dan sangat saleh, tapi mereka tidak mengetahui hukum-hukum iman Allah. Karena itu, mereka tidak menerima hasil yang mereka inginkan. Mereka bukanlah orang jahat, mereka hanya tidak mengetahui hukum-hukum yang mengatur cara kerja kerajaan Allah. Menerima dari Allah bukanlah tentang cara ia merasa kepada Anda. Jika itu adalah satu-satunya masalah, maka kita semua akan sempurna dalam segala hal. Itulah yang ia inginkan bagi setiap kita. Tapi ada hukum-hukum yang harus dijalankan untuk menerima hal-hal yang ia sediakan bagi kita. Penyalahgunaan kita terhadap hukum-hukum inilah yang sebenarnya membunuh kita.